sejarah pajak di Indonesia sudah diberlakukan pada masa kerajaan, masa kolonial hingga masa modern. Masa kerajaan, pajak sudah ada sejak lama, termasuk di Indonesia. Pajak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman kerajaan. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaan dan sekarang berbeda. Zaman kerajaan pungutannya adalah upeti pada raja, sehingga persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, di mana rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu, beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Upeti yang dibayarkan secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah. Pejabat-pejabat lokal yang memungut dari warga membayar upeti ke pengusaha lokal. Penguasa lokal ke raja yang menaungi wilayahnya. Kerajaan-kerajaan kecil membayar upeti ke kerajaan lebih kuat yang telah berhasil menaklukkan kerajaan lainnya. Tidak seperti pada era modern ini, di mana pajak didesain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dulu, upeti diberikan lebih untuk kepentingan pengusaha dan agar membayar secara aman. Definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Angkutan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas-asas pajak di Indonesia yaitu ada 7. Yang pertama yaitu asas finansial. Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau finansial atau berdasarkan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Kedua, asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus memberikan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Ketiga, asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak Indonesia yaitu dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Selain itu, pemungutan pajak Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang. 4. Asas umum. Asas pemungutan pajak selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak Indonesia berdasarkan atas keadilan umum. 5. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negeri ini. 6. Asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang ketujuh, asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Sanksi bagi para pelanggar pajak. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Tuntutan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi bagi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sanksi pajak secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran ataupun tindak kejahatan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa kejahatan data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Kemudian yang materi terakhir adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Self Assessment System. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang menyebabkan penentuan besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi lain yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kedua,
kedua, Officially Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang mempertimbangkan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak, terutama pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Kemudian yang terakhir ada Withholding System. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan pihak wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.